Bahunya belum, Mbak. Bahunya belum, Mbak. Bahu ya. Lihat-lihat. Rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi Bahas lengan pegang warna merah. Pemirsa, kasus kekerasan seksual pada anak kembali menggegerkan publik. Seorang kakek berinisial ME di Ponorogo ditangkap polisi karena diduga kuat meruda paksa bocah cilik tetangganya yang baru berusia 7 tahun. Dan ironisnya, aksi bejat ini dilakukan secara berulang kali selama 2 tahun terakhir dengan modus menunjukkan film dewasa. Untuk mengetahui detail perkembangan kasus ini, termasuk bagaimana pelaku bisa beraksi berulang kali tanpa terdeteksi dan juga kondisi terkini korban, kita langsung terhubung dengan rekan Pramita. Selamat siang rekan Pramita. Selamat siang rekan Nurma. Baik rekan Pramita, Baik. menelisik latar belakang pelaku sebagai tetangga korban, bagaimana keduanya ini bisa terlibat dalam peristiwa tersebut? Baik rekan Nurma, benar sekali bahwa kasus ruda paksa kembali terjadi di Kabupaten Ponorogo. Kali ini pelaku atau tersangka adalah ME, 55 tahun, dan korban adalah anak di bawah umur atau anak berhadapan dengan hukum yang saat ini berusia 7 tahun. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Karena memang ada kesempatan dalam kesempitan yang dilakukan oleh tersangka ME. Keduanya merupakan tetangga. Bahkan disebut oleh Wakapolres Ponorogo, Kompol Ari Bayu Aji, menjelaskan bahwa keduanya merupakan keluarga, namun keluarga yang jauh dan rumahnya berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Sementara itu, korban sendiri tinggal bersama kakek dan neneknya, sehingga dia sering bermain ke rumah tetangga. Sementara itu untuk orang tua dari korban itu bekerja di luar kota, seperti itu rekan Nurma. Baik, kemudian apa motif yang melatar belakangi pelaku melakukan hal tersebut, rekan? Baik rekan Nurma, jadi untuk ruda paksa ini dilakukan oleh tersangka ME itu sudah 2 tahun yang lalu. Berarti dengan kata lain, ME meruda paksa korban itu saat korban masih berusia 5 tahun. Jadi latar belakangnya adalah memang diduga kuat menurut Kompol Ari, yaitu Wakapolres Ponorogo, bahwa tersangka itu kecanduan film dewasa. Seperti itu rekan. Baik rekan Pramita, bagaimana kasus ini akhirnya bisa terungkap? Kasus ini terungkap setelah 2 tahun dan setelah pelaku atau tersangka ME ini melakukan ruda paksa selama 5 kali terhadap korban. Ini terungkapnya ketika korban itu maksud saya tante dari korban itu ada yang cerita, tetangganya juga, bahwa korban sering ke rumah tersangka dan tidak hanya 15 menit atau hanya beberapa menit saja ketika bermain di rumah tersangka, namun berjam-jam. Hal itu menjadikan curiga tetangga, hingga tetangga cerita kepada tante korban, karena korban ini tinggal bersama kakek dan neneknya dan tantenya tersebut. Nah, tante korban itu akhirnya bertanya kepada korban, kenapa korban sering main ke rumah si kakek, maksud saya si tersangka selama berjam-jam. Dari situ terkuak bahwa korban ternyata korban ruda paksa oleh ME, dan ME sendiri motifnya itu dia mengajak jajan, mengajak jalan, dan mengajak lain-lain kepada korban, sehingga diiming-imingi, bahkan hanya dikasih uang 7.000 agar korban tidak bercerita kepada keluarganya bahwa dia telah diruda paksa oleh tersangka ME. Seperti itu rekan Nurma. Baik rekan Pramita, kemudian boleh diceritakan bagaimana kondisi terkini korban saat ini? Kondisi terkini korban tentu sangat terpukul ya, karena akhirnya dia bisa plong, bisa bercerita setelah 2 tahun dilakukan ruda paksa, dan dia tidak pernah berkisah kepada siapapun, dan saat ini memang didampingi oleh
tim psikolog dari Polres Ponorogo, kemudian juga dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan P3A, Perempuan dan Anak, Pemkab Ponorogo. Seperti itu rekan rumah. Kemudian adakah kemungkinan korban lain dalam kasus tersebut, rekan? Baik rekan rumah, kemarin saya sempat juga menanyakan kepada Wakapolres Ponorogo, yaitu Kompol Ari. Dia menjawab, karena tidak menutup kemungkinan, ini kan kasus sudah 2 tahun, tidak menutup kemungkinan bahwa ada korban lain. Ini Kompol Ari menjawab bahwa akan didalami lagi apakah memang ada korban lain atau tidak. Jika memang dia menyarankan jika memang ada korban yang merasa pernah diruda paksa ataupun dicabuli dan lain sebagainya oleh pelaku atau oleh tersangka ME, bisa melaporkan ke Satreskrim Polres Ponorogo. Seperti itu rekan Nurma. Kemudian terakhir, adakah informasi tambahan mengenai update kasus tersebut, rekan? Baik, untuk saat ini tidak ada informasi, namun ini memang berawal dari kecanduan film dewasa dan korban diiming-imingi. Nah, dari Polres Ponorogo sendiri menghimbau untuk mereka yang memang tinggal bersama kakek neneknya, karena di Ponorogo sendiri merupakan salah satu lumbung TKI maupun yang orang tuanya banyak yang mengais rezeki di luar negeri maupun juga mengais rezeki di luar kota, sehingga terpaksa menitipkan anaknya kepada orang tuanya, kepada saudaranya ya. Hal itu yang menjadi kesempatan bagi para pelaku atau bagi pelaku yang dalam tanda kutip mereka ingin melakukan hal-hal yang negatif kepada anak, itu sebaiknya dijaga benar-benar. Jadi ada benteng tersendiri, dan ketika anak itu mulai murung atau lainnya, dari saran polisi untuk diajak berbicara kemungkinan jika memang ada hal-hal lain seperti itu rekan. Ponorogo. Saksi inisial E, jenis kelamin perempuan, alamat Kabupaten Ponorogo. Ini selaku tante korban. Tersangka inisial ME, buah spray warna coklat muda, motif hewan. Ini 1 potong celana pendek warna abu-abu. Yang tunjukin 1 potong celana pendek warna coklat. Bahunya belum, Mbak. Bahunya belum, Mbak. Mbahmu ya. Lihat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.